Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan masih diberi waktu dan kesempatan untuk kita belajar firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, belajar bersama-sama, mari kita berdoa meminta pimpinan Tuhan sehingga firman Tuhan hari ini benar-benar boleh memberkati dan menuntun setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kiranya Roh Kudus memimpin setiap kami, setiap pribadi-pribadi yang mendengarkannya. Kiranya kuasa Allah boleh menjamah setiap hati kami, pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan bersama hari ini adalah kebenaran yang sungguh-sungguh boleh menuntun setiap hidup kami. Berkati hamba-Mu dalam segala keterbatasan, tapi biarlah Allah yang tidak terbatas itu melalui Roh Kudus boleh memimpin, menuntun, memberikan hikmat bagi hamba-Mu, sehingga benar-benar firman Tuhan hari ini adalah firman yang berkuasa mengubahkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mau belajar firman Tuhan secara bersama-sama. Amin. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada bulan April kemarin, tema umum daripada jemaat kita berbicara tentang mengenal-Mu atau mengenal Tuhan mengubahkan kita. Dengan kata lain bahwa semakin kita mengenal Tuhan, mengenal karya pengorbanan, keselamatannya, mengenal kasih-Nya, mengenal kebaikannya, maka hidup kita itu makin diubahkan oleh Tuhan. Karena saya percaya bahwa orang yang mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengenal Tuhan dengan baik, maka hidupnya pun pasti akan diubahkan oleh Tuhan. Nah, pada bulan Mei ini, tema utama kita akan berbicara tentang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, jadi orang yang sudah mengenal Tuhan, hidupnya diubahkan oleh Tuhan, cara berpikirnya diubahkan, hatinya diubahkan Tuhan, maka saya percaya pun juga orang itu akan berjalan sesuai dengan kehendaknya Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan dalam hidup kita, bukan lagi maunya kita. Makanya Paulus mengatakan bahwa bukannya aku lagi yang hidup dalam diriku, tapi Kristuslah yang hidup di dalam aku. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, tapi saya akan mempersempit skop ini. Kita akan membicarakan tema kecilnya, yaitu jangan membalas. Nah, mari kita buka dalam Matius pasal 5, ayat yang ke-38 sampai 42. Saya akan bacakan di Alkitab, dan Bapak Ibu boleh menyimak masing-masing di Alkitabnya atau yang Alkitab yang ada di handphone kita. Matius pasal yang ke-5, ayat 36 sampai 42. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, beri juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu, dan jangan menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, secara umum sikap membalas orang yang telah melukai, menyakiti hati kita itu dipengaruhi oleh dua faktor. Jadi dengan kata lain bahwa seringkali sikap kita dalam menuntut balas kepada orang-orang yang telah menyakiti kita, telah melukai kita, itu secara umum saja saya ambil dua faktor. Yang pertama, kenapa orang cenderung membalas? Pertama, karena natur keberdosaan kita, natur manusia yang berdosa. Naluri kita sebagai orang berdosa, ketika kita disakiti, kita dilukai oleh orang, secara spontan kita akan cepat membalas. Nah, itu naluri keberdosaan kita sebagai manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Saya sebut tadi bahwa dengan spontan dan cepat kita akan membalas ketika kita dilukai atau kita disakiti. Dan yang kedua adalah kenapa orang cenderung atau alasan kenapa orang kita gampang sekali membalas ketika orang berbuat jahat kepada kita. Yang kedua adalah kita banyak dipengaruhi oleh
film-film, ya. Kalau kita mau jujur, Bapak Ibu, kebanyakan film-film laga, film-film seru, ataupun film-film romansa, film-film apapun juga, kebanyakan yang saya temui adalah ceritanya berbicara tentang ada sikap balas dendam. Justru dalam sikap balas dendam itulah yang membuat cerita film itu sangat seru. Jadi secara sadar atau tidak sadar, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ya, sikap untuk menuntut balas kita ini banyak dipengaruhi dengan media-media yang kita nonton, televisi kah itu, film-film laga kah itu, film-film drama kah itu. Jadi secara tidak langsung pesan itu bisa kita ambil dalam kehidupan kita, sehingga gampang dan mudah sekali kita itu menuntut balas ketika ada orang-orang yang melukai hati kita. Nah, dari cerita pembacaan di dalam Matius pasalnya yang kelima tadi, kita baca dari ayat 38 sampai 42, kita akan melihat ada beberapa kebenaran-kebenaran yang Yesus ajarkan kepada kita, supaya kita tidak mudah dan tidak cepat untuk membalas ketika kita disakiti. Pertama, kita akan melihat bahwa konsep membalas pada zaman Yesus. Jadi ketika Yesus melayani, ketika Yesus sedang mengajar tentang konsep atau ajaran jangan membalas ini, itu ada suatu ajaran yang cukup berkembang, dan itu pun juga sudah ada dalam perjanjian lama. Kita baca ayat 38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, dan gigi ganti gigi. Jadi jelas kalau kita baca tentang mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu pun ajaran dalam Alkitab. Kalau kita baca dalam kitab Keluaran pasal 22 ayat 24, itu diulang lagi dalam Imamat pasal yang ke-24 ayat 20, jelas bahwa dalam hukum Tauratnya Musa diajarkan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah, prinsip ini atau prinsip mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu biasa disebut dengan prinsip keadilan yang sebanding. Nah, keadilan yang sebanding artinya bahwa ya orang melukai saya juga harus melukai orang. Ya, orang menyakiti saya harus juga menyakiti orang tersebut. Jadi ada keseimbangan di sana. Itu disebut dengan prinsip keadilan yang sebanding. Nah, tujuan daripada prinsip keadilan sebanding ini adalah begini. Ya, ini dalam konteks zaman Yesus hidup maupun jauh sebelum itu dalam perjanjian lama sudah ada aturan-aturan keagamaan seperti ini. Tujuan daripada prinsip keadilan sebanding yang mata ganti mata, ganti gigi adalah untuk mencegah atau mengurangi aksi balas dendam pribadi yang sering tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan oleh seorang. Jadi tujuannya jelas, supaya mencegah orang itu, ya, mencegah atau mengurangi sikap balas dendam orang yang berlebihan ketika orang itu sudah disakiti. Contoh begini, contoh. Hukum ini mengatur begini, contoh. Ketika orang mengata-ngatai kita dengan kata-kata hinaan, ya, hukum ini mengatur ya, kita harus juga balas dengan kata-kata dihina, bukan dengan misalnya kalau kita lihat banyak orang sekali sekarang ketika ketika dihina itu biasanya mereka melakukan pembalasan lebih daripada yang dia dapat. Misalnya dihina, dia bisa memukul orang itu, bahkan dia bisa sampai kepada kasus pembunuhan. Nah, hukum atau prinsip keadilan sebanding di dalam perjanjian lama sebenarnya tujuannya itu mengajari setiap umat Israel supaya ketika mereka membalas sikap ada pembalasan itu harus sebanding, harus seimbang dengan apa yang mereka dapatkan, ya. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita memikirkan prinsip keadilan sebanding, orang melukai kita balas dengan kita melukai orang itu, ya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Prinsip ini hanya berlaku pada level kejahatan menengah. Kalau kita mau jujur bahwa prinsip sebanding ini tidak bisa kita pakai pada semua level kejahatan orang terhadap kita. Dia hanya berlaku pada level yang mungkin kejahatan yang paling kecil, bahkan mungkin level kejahatan menengah. Misalnya begini. Misalnya, kita melanggar lalu lintas. Ya, hukumannya kita ditilang. Ya. Tetapi
kalau prinsip keseimbangan ini tetap diterapkan, misalnya seandainya Yesus tidak memakai prinsip, tidak mengajarkan jangan membalas, maka pada prinsip ini ya, prinsip keadilan yang seimbang atau yang sebanding ini, pada level kejahatan yang luar biasa, itu sulit untuk diterapkan. Misalnya, seorang teroris itu ketika membunuh dengan cara membom satu tempat, itu banyak orang yang meninggal, banyak orang menjadi korban. Satu orang membunuh ribuan, ratusan, puluhan orang ketika dia melakukan bom bunuh diri misalnya. Lalu sang teroris itu dihukum mati misalnya. Kalau mau kita pakai keadilan yang sebanding, seimbang, itu tidak akan bisa. Karena satu nyawanya dia dibandingkan dengan 100 orang, itu tidak sebanding, tidak seimbang. Jadi, memang pada level tertentu, keadilan yang sebanding ini tidak berlaku. Nah, untuk itu, Yesus hadir. Ya, Yesus hadir di tengah ajaran yang dapat menjawab setiap level kejahatan. Jadi, di tengah-tengah seperti itu, Yesus hadir menghadirkan sebuah ajaran yang indah, sebuah ajaran yang mulia, ajaran yang bisa dipergunakan pada setiap level-level kejahatan. Mau level kejahatan rendah, level kejahatan menengah, sedang, bahkan level kejahatan yang paling tinggi sekalipun. Nah, apa yang Yesus ajarkan dari khotbahnya atau ajarannya, yaitu kita baca ayat 39. Ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini adalah sebuah ajaran yang mulia. Ini adalah sebuah ajaran yang standarnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ajaran-ajaran pada waktu itu. Dibandingkan dengan ajaran yang saya sebut tadi, prinsip keadilan yang sebanding. Yesus bukan sedang menyalahkan ajaran pada perjanjian lama, tidak. Tapi Yesus sedang mempertegas, memperdalam makna daripada kejahatan, daripada jangan membalas, daripada prinsip tadi itu mata ganti mata atau gigi ganti gigi. Bapak Saudara dikasih Tuhan Yesus, jangan membalas itu janganlah kita artikan berarti kita membiarkan kejahatan. Ya, seringkali kita, jangan membalas berarti udah kita biarkan kejahatan itu dia merajalela, membiarkan orang terus menyakiti kita, membiarkan orang terus merendahkan kita. Bukan seperti itu. Atau jangan membalas bukan juga diartikan bahwa menunjukkan kita ini manusia yang lemah. Ya, manusia yang lemah, manusia yang tidak berdaya, yang tidak bisa melakukan apa-apa ketika disakiti oleh orang. Namun yang ditekankan oleh Yesus di sini melalui pengajarannya, jangan membalas adalah saat kita dirugikan atau dilukai orang, tidak memberi izin, ya, otomatis untuk kita membalas. Artinya begini, ketika orang melukai kita, orang menyakiti kita, tidak menjadi otomatis bahwa orang nyakiti saya harus langsung membalas orang itu. Jadi sebenarnya yang Yesus tekankan itu bahwa ketika Yesus mengatakan jangan membalas, sedang menekankan penegasan ajaran yang begitu indah bagi kita semua. Bahwa ketika kita disakiti oleh orang lain, kita dilukai oleh orang lain sekalipun, itu bukan berarti otomatis langsung, saya harus balas orang itu. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa membalas. Kalau kita mau jujur, kita tidak bisa membalas. Tuhan katakan jangan membalas. Karena kalau kita mau jujur, karena Allah secara otomatis, karena Allah tidak secara otomatis membalas setimpal dengan pelanggaran kita. Jadi prinsip ini Yesus luar biasa. Jadi dia mengatakan bahwa kita tidak cepat membalas ketika orang melukai kita, tidak membalas secara otomatis ketika orang melukai kita, karena prinsip ini pun Yesus lakukan untuk kita. Bahwa ketika Allah tidak secara otomatis membalas setiap pelanggaran kita,
Maka saya percaya bahwa prinsip ini pun kita harus terapkan bagi sama kita. Kalau kita mau jujur, setiap hari saya pun, kalau kita mau jujur, setiap hari kita berdosa. Setiap hari kita melakukan pelanggaran kepada Tuhan. Setiap hari hidup kita ini menyakiti hati Tuhan. Kalau Tuhan Yesus memakai prinsip keadilannya sebanding, pada saat kita menyakiti Tuhan, pada saat kita berdosa kepada Tuhan, saat itulah Tuhan akan menghukum kita setimpal dengan perbuatan kita. Tapi kita jujur, kenyataannya hari ini kita masih hidup, kita masih bernafas, kita masih bekerja, karena Tuhan tidak memperlakukan prinsip keadilan yang sebanding. Ketika kita berbuat salah, Allah tidak secara otomatis langsung menghukum kita. Dengan kata lain, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, prinsip ini ketika Yesus mengatakan jangan membalas, itu pun dia sudah terapkan dalam kehidupan kita. Dia sudah lakukan dalam kehidupan kita. Setiap hari berapa kali kita melanggar Tuhan, melanggar setiap kebenaran firman Tuhan. Berapa kali dalam setiap hari hidup kita ini mendukakan hati Tuhan. Tapi hari ini Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk kita bisa menikmati, bernafas, melayani, dan lain sebagainya. Artinya bahwa ketika Yesus mengatakan jangan membalas, itu pun dia sudah lakukan dalam kehidupan kita. Kalau Yesus mau menegakkan prinsip ini, maka saya percaya tidak ada satupun kita manusia yang layak untuk hidup. Karena kita layak untuk dihukum sesuai setimpal dengan pelanggaran-pelanggaran kita. Allah, saya katakan, Allah tidak otomatis langsung menghukum kita ketika kita melanggar kehendak-Nya. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Dan prinsip inilah, kalau kita sadari sungguh, oh iya, Allah saja ketika saya berbuat salah, Allah tidak langsung menghukum, tidak langsung membalas kejahatan saya dengan hukumannya. Maka itu pun juga kita belajar terapkan kepada sesama kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika mereka melukai kita, ketika mereka menyakiti hati kita sekalipun, maka tidak dengan otomatis kita langsung membalas setiap kejahatan mereka. Makanya Yesus ajarkan jangan membalas. Bapak saudara kasih Tuhan, untuk mempertegasnya itu, Yesus memberikan ada kurang lebih 3 ilustrasi dalam pembacaan ini, supaya kita tidak mudah dan otomatis cepat membalas, atau jangan membalas orang-orang yang menyakiti dan melukai hati kita. Pertama dikatakan bahwa dalam ayatnya, masih ayat 39, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Jadi, Bapak saudara kasih Tuhan, Tuhan ajarkan bahwa kalau ada orang yang menampar pipi kanan, beri juga pipi kiri. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, menampar pipi kanan, ya, pada zaman itu, menampar pipi itu dendanya sangat besar. Ya, dendanya sangat besar ketika ada orang menampar pipi, dan bukan hanya denda secara finansial, materi besar, tapi juga itu bisa berdampak sampai orang itu bisa memotong telinga orang yang melakukan tamparan. Ya, bahkan pada zaman itu, ketika dampaknya daripada orang itu ketika ditampar pipi kanan pipi kiri, bukan hanya sakit ya secara fisik, tetapi martabat dan harga diri seseorang itu direndahkan atau dihina. Jadi ketika orang menampar pipi kanan, menampar pipi pada zaman itu adalah sebuah penghinaan, ya, sebuah perendahan terhadap orang tersebut. Namun Yesus ajarkan di sini bahwa ketika orang menampar pipi kanan, berikan pipi kiri, artinya bahwa Tuhan katakan, sudahlah, tidak usah kamu menuntut denda. Ketika zaman itu orang ditampar pipi kanannya, itu harus ada denda yang besar. Tapi Tuhan katakan ketika kamu ditampar, beri pipi kirimu. Beri pipi kiri artinya bahwa udahlah, tidak usah kamu menuntut denda. Dengan kata lain, jangan membalas. Terkadang harga diri kita, martabat kita mungkin diinjak-injak, direndahkan orang. Kita punya hak untuk membalas. Tapi Tuhan katakan jangan membalas. Berikan pipi kirimu, jangan menuntut balas. Yang berikut, ilustrasi yang kedua, Yesus katakan juga di sini adalah ayat berikutnya. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Jadi orang mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Nah, ini menarik sekali, ya.
orang mengadukan, orang pengen ambil baju kita, ya. Orang mengadukan kita pengen ambil baju kita. Tuhan katakan, udahlah, kalau dia mengambil baju, serahkan juga jubahmu. Tapi setelah dikasih Tuhan, jubah itu dalam Alkitab itu adalah sesuatu yang sangat pribadi dalam diri seorang, ya. Karena fungsi daripada jubah itu bukan hanya untuk menutupi kulit, menutupi tubuh, tapi fungsinya jubah juga adalah sebagai selimut untuk orang tidur, ya. Sebagai selimut untuk orang tidur. Nah, dengan kata lain, bahwa jubah itu adalah hak-hak yang paling mendasar, hak-hak yang orang itu paling membutuhkan itu. Tapi Tuhan bilang, justru engkau berikan juga itu. Ketika orang mengingini jubahmu, berikan juga, mengingini bajumu, berikan juga jubahmu. Dengan kata lain Tuhan bilang, udah tidak usah balas, kira-kira gitu ya. Ini ilustrasi-ilustrasi yang sederhana. Tuhan katakan tidak usah membalas. Nah, yang berikut, ya, selain tampar pipi kanan, beri pipi kiri, orang mengingini baju, serahkan juga jubahmu. Kemudian Tuhan katakan juga, ketika dipaksa berjalan 1 mil, berjalanlah bersama orang tersebut sejauh 2 mil. Nah, dipaksa berjalan. Pada zaman itu, Israel sedang dijajah oleh tentara Romawi. Nah, kebiasaannya waktu itu adalah tentara Romawi sudah menjadi suatu aturan, sudah menjadi satu budaya bahwa ketika tentara Romawi memaksa orang-orang Yahudi, orang Israel untuk membawa barang-barang mereka, itu wajib mereka ikuti. Karena situasinya adalah Israel sedang dijajah Romawi waktu itu. Jadi apapun yang dipaksakan oleh tentara Romawi untuk membawa barang-barang mereka, itu mereka harus lakukan. Lalu Tuhan bilang begini, ketika kamu dipaksa bawa sesuatu sejauh 1 mil, berjalanlah bersama orang itu sejauh 2 mil. Dengan kata lain sama, prinsipnya adalah tidak usah balas. Ya, tidak usah balas. Nah, paling tidak 3 ilustrasi ini mempertegas ajaran Yesus bahwa jangan membalas. Itu adalah pilihan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan segala pilihan-pilihan yang ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari 3 ilustrasi yang Yesus ajarkan, yang disampaikan tadi, ya, ilustrasi kalau engkau ditampar pipi kanan, beri pipi kirimu. Ilustrasi kalau orang mengingini bajumu, berikan jubahmu. Kalau orang suruh engkau berjalan, memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalan 2 mil. Dari 3 ilustrasi yang disampaikan Yesus, prinsipnya, intinya adalah jangan membalas. Kita sedang diajarkan begini. Kita sedang diajarkan jangan, tidak usah membalas, jangan membalas. Ya. Itu sifatnya pasif, artinya kita diam, tetapi kita dituntut juga secara aktif untuk mengasihi orang-orang yang melukai atau menyakiti kita. Jadi kalau kita dibilang jangan membalas, sudahlah, jangan membalas. Biasanya kita pahami, udahlah, saya diam saja, tidak usah berbuat apa, tidak usah ada rencana jahat, kita diam saja. Tapi Tuhan tuntut bahwa tidak, jangan membalas tidak hanya dalam bentuk sifat pasif kita, tapi juga harus aktif. Aktifnya seperti apa? Kita dituntut untuk mengasihi orang-orang yang melukai, menyakiti hati kita. Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama, berdoa bagi mereka. Ayat 44, masih di Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuhan justru katakan musuhmu. Musuh itu adalah orang yang melukai kita, orang menyakiti kita, orang yang mengkhianati kita, orang yang tidak menghargai hak-hak kita. Tuhan justru katakan berdoalah kepada mereka. Tidak mudah, dalam hati yang hancur, dalam hati yang dilukai, Tuhan tuntut untuk kita mendoakan mereka. Tuhan mau supaya kita ketika kita berdoa, kita dengan Tuhan, kita jujur bahwa memang hati kita ini tidak nyaman. Hati kita memang lagi sakit. Tapi Tuhan katakan berdoalah bagi mereka. Jadi jangan membalas bukan berarti kita hanya diam dan pasrah, tapi ada sikap aktif. Dan sikap aktif itu adalah bukan dengan cara kita melancang kejahatan untuk membalas, tapi sikap aktif itu yang Tuhan tuntut adalah kita berdoa bagi mereka.
Saya tidak tahu apa menjadi setiap pergumulan-pergumulan hati kita hari-hari ini, dalam situasi yang sulit hari ini. Biarlah hati kita benar-benar hati yang terus berdoa kepada orang-orang yang mungkin musuh kita, orang-orang yang menyakiti kita. Yang berikut Tuhan juga katakan bahwa selain kita berdoa bagi mereka, kita pun juga harus memberkati mereka. Kita buka dalam 1 Petrus 3 ayat 9. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-9 dikatakan begini. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaiknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil. Ya. Selain kita berdoa bagi orang, bagi musuh kita, bagi orang yang menganiaya kita, Tuhan juga dalam Petrus katakan bahwa kita pun harus memberkati mereka. Dalam terjemahan BIS, saya senang dipakai bahasa Indonesia sehari-hari, katakan bahwa memohon berkat Allah kepada mereka. Kepada apa? Kepada siapa? Kepada orang berbuat jahat kepada kita, kepada orang mencaci maki kepada kita. Memohon berkat bagi mereka. Memohon berkat bagi orang yang baik kepada kita sangat mudah, dan itu wajar pada umumnya. Tetapi memohon berkat bagi orang yang melukai, menyakiti hati kita, itu persoalan yang tidak mudah. Tetapi kalau kita mau belajar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kalau kita mengaku kita ini adalah orang yang percaya atau murid Kristus, artinya orang yang mengikuti Kristus, maka mari kita sama-sama belajar untuk kita memohon berkat kepada orang-orang yang mencaci maki kita, orang-orang yang merendahkan hidup kita. Kalau kita mau jujur, mungkin banyakkan yang kita sampaikan bukan kata-kata berkat kepada mereka. Atau mungkin kita justru balas dengan caci maki. Kita mungkin balas dengan menceritakan hal-hal yang tidak baik dari orang tersebut. Tapi hari ini mari kita belajar. Saya sadar sungguh bahwa kebenaran ini sulit. Kita akui ini sulit. Tapi sebagai orang anak Tuhan, ketika kita mau berkata, saya mau ikut kehendak Tuhan, mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, mari kita mendoakan, melepaskan berkat, memohon berkat, memberkati orang-orang yang menyakiti kita. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan. Biarlah dalam situasi yang seperti ini, kiranya Tuhan terus memberkati kita, menuntun kita, sehingga hati kita ini tak bersih kepada Tuhan. Yesus hadir dengan sebuah ajaran, nilai-nilai ajaran yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ajaran-ajaran pada waktu itu. Ketika orang asik sibuk untuk bagaimana cara untuk membalas setiap kejahatan, ketika dia dilukai, Yesus hadir katakan jangan membalas. Bahkan dalam Roma pasal 12 dikatakan dalam Roma pasal 12 ayatnya yang ke-17 18 bahwa pembalasan itu adalah hakku. Berilah kesempatan bagi Allah untuk melakukan karyanya. Entah Tuhan mau mendisiplin orang itu, atau Tuhan mau mengupahkan orang itu suka-sukanya Tuhan. Pembalasan itu bukan, Tuhan tidak berikan hak kepada kita, tapi itu haknya Tuhan. Bagian kita adalah kita berdoa bagi mereka, bahkan kita memohon berkat bagi mereka. Bapak saudara dikasih Tuhan, pada kesempatan ini saya mau katakan untuk kita semua bahwa kemenangan kita tidak ditentukan seberapa kuatnya kita membalas orang yang telah melukai kita, tetapi seberapa banyaknya kebaikan yang telah kita tunjukkan kepada orang-orang yang melukai kita. Saya ulangi kalimat ini sangat menarik sekali untuk kita, bahwa kemenangan kita, orang-orang Kristen yang menang dalam hidup ini, itu tidak ditentukan seberapa kuatnya kita melakukan pembalasan kepada orang-orang yang melukai kita. Tetapi orang-orang Kristen yang menang adalah orang-orang yang seberapa banyaknya kebaikan, doa yang kita tunjukkan kepada orang-orang yang melukai kita. Di dalam Roma pasal 12 ayat 21 dikatakan begini, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan.
Saya kasih ilustrasi, ketika ada kebakaran, api itu tidak bisa dilawan dengan api. Panas tidak bisa dilawan dengan panas. Tapi api dilawan dengan air. Air lambang kebaikan. Hanya orang-orang yang punya kebaikan hatilah yang bisa mengalahkan kejahatan sekitar kita. Dunia ini mengajarkan kita bahwa ketika orang jahat, kita lebih jahat lagi untuk bisa mengalahkan mereka. Prinsipnya kekristenan, prinsip Yesus, kejahatan dikalahkan dengan kebaikan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kita dimanapun kita berada. Dan mungkin saat ini kehidupan kita mungkin tidak dihargai oleh orang, kita dilukai, kita disakiti, tapi biarlah kita mau belajar seperti Yesus, jangan membalas. Ya, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa bersyukur untuk firman Tuhan, dan setelah itu kita akan persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, firman Tuhan yang sederhana ini, kiranya Roh Kudus bekerja dalam setiap hati kami. Kami tahu bahwa tuntutan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan tidaklah mudah. Terkadang kami harus mengalahkan ego kami untuk kami berdoa dan mengasihi, mengampuni orang-orang yang telah melukai dan menyakiti hati kami. Dan sering kali pun juga kami mudah untuk cepat membalas kepada orang-orang yang menyakiti kami. Tapi biarlah firman Tuhan hari ini akan terus membersihkan hati kami, membersihkan hidup kami, sehingga hidup kami ini penuh dengan kemenangan. Orang yang kuat adalah bukan orang yang seberapa kuatnya dia bisa membalas, tapi orang yang kuat atau orang menang ada seberapa banyaknya kami menunjukkan kebaikan-kebaikan kasih kami kepada orang-orang yang telah melukai hati kami. Biarlah Roh Kuduslah yang akan menerjemahkan dan memberikan makna yang lebih dalam dari kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami yang mendengarkan pagi ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan Bapak Ibu yang sudah menyiapkan bahan-bahan perjamuan, roti dan anggur di rumah masing-masing, boleh dipersiapkan dengan baik. Dan biarlah momen perjamuan setiap awal bulan ini merupakan satu momentum untuk kita selalu mengingat akan kasih dan kebaikan Tuhan, mengingat akan pengampunan, mengingat akan Yesus yang tidak membalas ketika orang-orang mengkhianati dia, murid-muridnya mengkhianati dia, para tentara Romawi melukai dia, bahkan dia harus mati di kayu salib. Dia tidak menuntut balas karena ada satu rencana Tuhan yang jauh lebih besar yang sedang Yesus kerjakan, itu keselamatan. Apa jadinya ketika Yesus membalas orang-orang yang menyakiti dia? Kita tidak diselamatkan hari ini. Yang kata lain, dengan kita tidak membalas, artinya kita sedang menunjukkan, kita sedang memberikan kesempatan supaya orang lain juga bisa menikmati karya, kasih, dan keselamatan yang daripada Tuhan. Mari siapkan setiap perjamuan kita, persiapkan terutama hati kita, dan bahan-bahan perjamuan kita persiapkan di rumah kita masing-masing. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan satu pujian dulu sebagai pengingat kita bahwa seberapapun pelanggaran dan dosa kita, Tuhan pasti menolong dan mengampuni. Kita akan pujian satu, sejauh timur dari barat. Biarlah pujian ini sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Amin. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku, jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut
Engkau lemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan, kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih pengampunan-Mu. Tak kau pandang hina hati kami yang hancur, pandang hina yang hancur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih pengampunan-Mu Tuhan, ampunan-Mu. Oh, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Tuhan berikan sempurna untuk kita. Persiapkan hati kita untuk kita menerima perjamuan kudus. Saya akan berdoa bagi setiap roti dan anggur yang kita sudah siapkan di rumah kita masing-masing, sehingga perjamuan kali ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk karya keselamatan di salib Kristus Engkau sudah berikan bagi kami. Setiap pelanggaran dosa kami, kehidupan kami yang kotor dan najis, yang tidak layak, Engkau sudah selesaikan di atas kayu salib. Kami hidup dalam kemenangan, kami hidup di dalam berkat-Nya Allah yang penuh dengan damai sejahtera. Hamba berdoa sebelum kami makan dan minum daripada roti dan anggur ini yang sudah kami siapkan di rumah kami masing-masing, hamba berdoa di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan memberkati setiap roti kami, setiap anggur yang merupakan lambang daripada tubuh dan darah Kristus, sehingga setiap kami yang makan dan minum daripada perjamuan ini, kami diberkati oleh Allah, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang dalam pergumulan yang berat diberikan jalan keluar. Di dalam nama Yesus, yang sedang bergumul untuk melepaskan diri daripada keterikatan dosa, Tuhan bebaskan melalui darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan menerima roti dan anggur ini yang melambangkan tubuh dan darah-Mu dengan iman kami dan ucapan syukur kepada Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Saudara dikasih Tuhan, silakan kita mungkin membagikan roti dan anggur yang ada di rumah kita masing-masing untuk setiap orang yang ada di sekitar kita. Dan mari kita siapkan hati kita sungguh-sungguh untuk kita mau menikmati tubuh dan darah Kristus yang merupakan dilambangkan dengan roti dan anggur. Tapi sebelumnya saya akan membacakan beberapa ayat sebagai kita untuk kita masuk dalam perjamuan ini. Mari yang sudah punya roti, mari kita siapkan roti kita. Mari kita angkat roti yang sudah kita siapkan masing-masing. Kami bersyukur kepada Tuhan. Ini bukanlah roti biasa. Ini adalah lambang daripada tubuh Tuhan Yesus yang hancur menderita demi kami, sehingga kami pantas mendapatkan tubuh yang baru di dalam Tuhan.
tubuh kami hancur binasa karena dosa. Tapi Tuhan sudah genapkan itu melalui tubuhmu yang ingin dihancurkan melalui penderitaanmu di kayu salib. Anugerah yang terbaik, anugerah yang tiada taranya. Bapak saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan beberapa ayat, kemudian setelah itu kita akan makan roti ini yang adalah lambang daripada tubuh Kristus. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur. Anggur ini adalah lambang daripada darah Yesus yang begitu mahal. Di dalam darahnya ada nyawanya. Nyawanya yang terbaik dia sudah berikan bagi kita. Dia berikan nyawanya supaya nyawa kita ditebus. Nyawa kita diselamatkan oleh Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Saya akan bacakan beberapa ayat, kemudian kita akan minum dengan iman secara bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Melalui perjamuan kudus hari ini, biarlah hidup kita, hati kita makin diubahkan oleh Tuhan. Kita makin setia, makin mengingat pengorbanan Tuhan yang sudah menyelamatkan kehidupan kita. Kita akan berdoa mengucap syukur kepada perjamuan kudus sekaligus doa berkat untuk kita semua. Tuhan, kami bersyukur untuk pengorbanan Tuhan melalui lambang daripada roti dan anggur yang sudah kami nikmati bersama saat ini. Kami bersyukur bahwa setiap kami yang sudah menikmati perjamuan ini, yang sedang dalam pergumulan-pergumulan hidup, dalam kelemahan-kelemahan kehidupan ini, Tuhan Engkau berikan kekuatan bagi mereka. Yang sedang dalam sakit penyakit, biarlah darah Kristus, bili-biluris boleh menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Yang sedang dalam kesulitan-kesulitan kehidupan ekonomi ini, kiranya Allah yang akan memberkati, memelihara kehidupan mereka. Dan sedang kami sudah yang bergumul dengan kehidupan kami, dengan dosa yang mengikat hidup kami, darah Kristus mengampuni, menyucikan, membebaskan setiap kami. Terima kasih Tuhan, biarlah perjamuan ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kami dalam nama Yesus. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan dan hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, dalam keadaan apapun mereka, dalam pergumulan hidup apapun mereka, kiranya kasih karunia Allah cukup bagi mereka, memelihara, memberkati setiap kehidupan pribadi rumah tangga, yang dalam pekerjaan mereka, yang masih terus bekerja sampai saat ini, Allah akan memberkati setiap pekerjaan usaha mereka, diberkati oleh Tuhan. Lindungilah setiap jemaat-Mu, proteksi, bentengi mereka dengan perlindungan Allah yang sempurna. Malaikat Allah menjaga, mengawal setiap langkah-langkah mereka. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami akan mengakhiri ibadah ini dengan doa berkat yang Tuhan sudah sampaikan melalui kami, melalui kebenaran firman-Mu.
Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah berkorban bagi kita, memberikan nyawanya, menyelamatkan kita, menyediakan berkat yang terbaik bagi kita. Dan angkatlah kedua tangan kita menerima berkat yang terbaik yang berasal daripadanya. Bapa, kuduskanlah tangan hamba-Mu, dan biarlah tangan Allah sendirilah yang turun memberkati kami, setiap umat yang setia mencari Engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, hamba sampaikan berkat ini bagi umat-Mu. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan sampai jumpa pada ibadah-ibadah selanjutnya. Shalom.